Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai murabahah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Liftita Ainil Karimah, NIM 078 sebagai pemateri pertama. Saya sendiri, Selviana Dwi Pratiwi, NIM 079 sebagai pemateri kedua. Cindi Wahyu Chandra Agustin, NIM 082 sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Khairun Nisa, NIM 084 sebagai pemateri keempat. Langsung saja, mari kita simak videonya. Yang pertama, pengertian murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang ditambah keuntungan atau margin yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Selanjutnya, landasan hukum pembiayaan murabahah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2000 menjelaskan beberapa landasan hukum tentang pembiayaan murabahah, salah satunya dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul Adzim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Selanjutnya, rukun, syarat, dan ketentuan akad murabahah. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad murabahah dapat dikatakan sah antara lain sebagai berikut. Rukun akad murabahah. Rukun akad murabahah terdiri dari yang pertama bai atau penjual, yang kedua mushtari atau pembeli, yang ketiga mabi atau barang yang diperjualbelikan, yang keempat saman atau harga, yang kelima singgot atau juga ijab qabul atau pernyataan serah terima atau kontrak. Syarat akad murabahah. Syarat-syarat akad murabahah yang harus dipenuhi antara lain, yang pertama, penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila menjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan akad murabahah. Yang pertama, pelaku. Pelaku harus cakap hukum dan balik, yaitu harus berakal dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila hukumnya tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil hukumnya sah jika mendapatkan izin dari walinya. Yang kedua, objek jual beli harus memenuhi. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Semua barang yang diharamkan oleh Allah tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat atau nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya menjual minuman keras. Barang tersebut sudah dimiliki oleh penjual. Jual beli atas barang yang belum dimiliki oleh penjual adalah tidak sah, karena tidak mungkin penjual dapat menyerahkan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli yang belum dimiliki seperti ini akan sah jika status kepemilikan barang tersebut tetap pada si pemilik barang. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung pada kondisi tertentu di masa mendatang. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya tidak sah hukumnya, karena dapat menimbulkan ketidakpastian.
Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak gharar. Barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dan kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar. Harga barang tersebut jelas. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian. Dan yang terakhir, ijab kabul. Pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatannya atas barang dapat diperjualbelikan menjadi halal. Selanjutnya, mekanisme pembiayaan murabahah. Dari gambar yang sederhana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Antara pembeli dan penjual terjadi negosiasi tentang barang yang akan dibeli, syarat pembayaran dan syarat penyerahan barangnya. Penjual memberitahu harga perolehan barang, maka timbul kesepakatan yang tercantum dalam akad murabahah. Barang yang akan diperjualbelikan menjadi milik penjual dan sudah dalam penguasaan penjual. Setelah akad disepakati, dilakukan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Cara pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, baik secara tunai atau secara tangguh, yaitu dengan cara cicilan atau angsuran. Selanjutnya, saya Cindy Wahyu NIM 082 sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai jenis-jenis akad murabahah. Yang pertama, dilihat dari proses pengadaan barang. Terdapat dua, yaitu murabahah tanpa pesanan dan berdasarkan pesanan. Murabahah tanpa pesanan, dalam pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada tidaknya pesanan. Jika barang dagangan itu sudah menipis, maka penjual akan mencari tambahan dagangan. Sedangkan murabahah berdasarkan pesanan, yaitu dalam pengadaan barang, BMT sebagai pembeli merupakan objek jual beli, dilakukan atas dasar pesanan yang diterima kepada BMT sebagai penjual. Apabila tidak ada pesanan, maka tidak dilakukan pengadaan barang. Yang kedua, menurut sifatnya pengadaan aset murabahah. Yang pertama, penjualan murabahah bersifat mengikat. Yang kedua, murabahah bersifat tidak mengikat. Salah satu pihak nasabah meminta kepada pihak lain atau BMT untuk membeli sebuah barang dan menjanjikan bahwa apabila nasabah membeli barang tersebut, maka nasabah akan membelinya dari BMT sesuai dengan harga termasuk keuntungan. Yang ketiga, dilihat dari cara pembayarannya. Dilihat dari cara pembayarannya, murabahah dibagi menjadi 1. Pembayaran tunai, yaitu pembayaran yang dilakukan secara tunai saat barang diterima. Yang kedua, pembayaran tangguh atau cicilan, yaitu pembayaran dilakukan kemudian setelah penyerahan barang, baik secara tangguh sekaligus di belakang atau secara angsuran. Berikut ini merupakan jurnal untuk transaksi murabahah. Yang pertama, pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Maka jurnalnya aset murabahah debit dan kreditnya kas. Yang kedua, jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, akan ditanggung penjual. Maka penurunan ini dianggap sebagai beban, maka beban di debit dan kreditnya aset, karena aset itu berkurang. Yang ketiga, jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak mengikat, maka jurnalnya kerugian di debit dan kreditnya adalah aset murabahah. Selanjutnya, pencatatan apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka yang pertama akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah. Jika terjadinya sebelum akad murabahah, maka jurnalnya debit aset murabahah dan kreditnya adalah kas. Yang kedua, akan menjadi kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, maka jurnalnya debit kas dan kreditnya adalah utang karena masih menjadi hak pembeli. Yang ketiga, menjadi tambahan keuntungan murabahah.
Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi penjual, maka jurnalnya kas di debit dan kreditnya adalah keuntungan murabahah, keuntungan dari diskon tersebut. Yang keempat, pendapatan operasi lain. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akadnya, maka jurnalnya menjadi kas di debit dan kreditnya adalah pendapatan operasi lain. Baik, perkenalkan saya Hoirunisa sebagai pemateri terakhir ingin melanjutkan penjelasan dari pemateri ketiga. Kewajiban kepada pembeli diakui jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli dan akan tereliminasi pada saat dilakukannya pembayaran kepada pembeli, maka transaksinya adalah utang berkurang di debit dan pendapatan atau kas berkurang di kredit. Jika akan dipindahkan sebagai dana kebajikan, jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual, maka transaksinya adalah utang berkurang di debit, kas berkurang di kredit, dan dana kebajikan kas di debit, serta dana kebajikan pendapatan denda di kredit. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini diterapkan pada transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang atau merupakan bagian pokok. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Maka transaksinya uang muka berkurang di debit, kas berkurang di sebelah kredit, dan aset bertambah di debit, beban murabahah berkurang di debit, serta uang muka bertambah di kredit, dan utang murabahah bertambah di kredit. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode, yaitu potongan diberikan pada saat pelunasan maka dianggap sebagai pengurang piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Jika potongan diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli, maka potongan angsuran murabahah diakui dengan disebabkan oleh pembeli membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. Maka transaksinya yaitu kas bertambah di debit, kerugian berkurang di debit, serta uang muka bertambah di kredit. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan tersebut akan tereliminasi pada saat potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang dan biaya yang dikenakan lebih besar dari besaran uang muka, maka transaksinya adalah kerugian berkurang di debit, uang muka bertambah di sebelah kredit, serta kas berkurang di kredit, dan aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah tunai yaitu aset bertambah di debit serta kas berkurang di kredit. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.